Setelah bermain-main sebentar di pantai, Hanel dan Jungwoo mampir di sebuah tempat makan. Selagi menunggu makanan yang dipesan datang, Hanel memberikan salinan bukti yang ia serahkan ke pengadilan agar Jungwoo bisa membacanya. Hanel yakin di persidangan berikutnya, Jungwoo bisa unggul. Setelah mereka makan, Jungwoo mendapatkan kabar jika kliniknya telah laku terjual. Hanel yang mendengarnya merasa kasihan, karena ia yakin Jungwoo dulu pasti giat menabung untuk membangun klinik tersebut. Dan kini Jungwoo harus menjualnya untuk membayar kompensasi. Di sisi lain, Jungwoo memang sedih, tapi ia hanya berpikir uang miliknya itu mungkin ia keluarkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan jika Jungwoo memikirkan hal tersebut, ia merasa sedikit lebih lega. Sementara itu, Ibu Hanel mengira Hanel pergi dengan Hongran temannya. Namun saat kedatangan Hongran ke rumah mereka, Ibu Hanel langsung panik. Mengira putrinya tengah depresi itu bakalan bunuh diri dan terjun ke laut. Namun hal tersebut dibantahkan saat melihat kedatangan Hanel bersama Jungwoo. Ibunya tidak menyangka Hanel pergi dengan pria yang tinggal di atap rumah mereka. Singkat cerita, Hanel langsung menjelaskan kepada ibu, Baga dan juga Hongran jika ia hanya berteman dengan Jungwoo. Tapi ibunya khawatir karena sudah tahu siapa Jungwoo. Ia takut jika saja Hanel bergaul dengan Jungwoo, lama-kelamaan Hanel akan jatuh cinta kepada pria atap itu. Ia ingin Hongran mencarikan Hanel seorang pria yang cocok dan mengadakan kencan buta untuk Hanel. Hongran pun bingung siapa yang cocok dengan Hanel. Dan saat masuk ke dalam kliniknya, ia bertanya kepada salah satu perawat yang ada di sana. Apa perawat itu kenal pria baik yang cocok untuk diajak kencan buta? Perawat itu kira Hongran ingin ikut kencan buta. Dan rupanya perawat itu juga perawat yang sama yang bekerja di klinik Dr. Bin Dae-yong. Tiba-tiba perawat Dr. Bin Dae-yong datang. Lalu ia berkata, jika ada dokter wanita bernama Lee Hongran sedang mencari pria untuk ikut kencan buta. Dae-yong pun langsung setuju untuk ikut kencan buta. Malam harinya, Jungwoo dan Hanel pergi ke sebuah butik untuk membeli baju. Hanel bingung mengapa Jungwoo memakai topi di malam hari. Jungwoo berkata, ia lakukan ini untuk Hanel, agar Hanel tidak malu jalan dengannya. Hanel berkata, ia tidak apa-apa. Lalu kemudian ia meminta Jungwoo untuk melepas topinya saja. Namun karena Jungwoo mengelak tangan Hanel, Hanel hampir saja jatuh. Singkat cerita, Hanel memilih satu pakaian yang cukup cantik. Jungwoo sampai heran, untuk apa Hanel membeli baju yang cantik jika bukan untuk memperlihatkannya kepada dirinya. Jungwoo malu-malu. Hanel lantas mengira Jungwoo mungkin terkejut saat tadi mereka berdua sempat bersentuhan dan Hanel hampir terjatuh. Menurut Hanel, Jungwoo telah dewasa. Dulu saat masih SMA, Hanel juga pernah hampir terjatuh saat memperbaiki kipas angin di dalam kelas mereka. Dan Jungwoo menangkapnya. Akan tetapi karena teman-teman sekelas mengejeknya, Jungwoo malah melemparkan Hanel ke bawah hingga membuat tangan Hanel cedera. Melihat Hanel masih mengenang masa-masa itu, Jungwoo lantas mengira Hanel pasti jatuh cinta kepadanya sejak saat itu. Tiba-tiba malam itu, Hanel ingin mengatakan sesuatu kepada Jungwoo. Jungwoo langsung deg-degan. Ia mengira Hanel akan mengatakan perasaannya. Namun rupanya Jungwoo salah. Hanel berkata besok ia akan pergi ke kencan buta. Jungwoo pun langsung terkejut. Rupanya Hanel pergi berbelanja baju yang cantik untuk persiapannya ikut kencan buta yang sudah disiapkan oleh Hongran. Jungwoo lagi-lagi tinggal di dalam imajinasinya sendiri. Seharian ini ia berpikir, ia adalah pria yang dicintai oleh Hanel. Dan akhirnya ia malah malu sendiri. Singkat cerita, Hanel pun berkencan dengan Dr. Bin Dae-yong. Karena sama-sama dokter, membuat percakapan awal mereka berdua pun cukup nyaman. Sampai akhirnya Dae-yong bertanya tentang Hongran. Apa makanan kesukaan Hongran? Dan apa yang Hongran sukai? Hanel bingung mengapa teman kencannya ini malah menanyakan Hongran. Dan ternyata Dae-yong kira wanita yang di hadapannya ini bernama Hongran. Ia bertanya lagi, apa yang biasa Hongran kerjakan? Hanel lantas memberitahukan jika Hongran biasanya menghabiskan waktu untuk bersama putranya. Tiba-tiba kencan mereka gagal dan dirusak oleh putrinya Dae-yong yang tiba-tiba datang ke restoran tersebut dan tidak suka jika ayahnya pergi berkencan.
Karena gagal, Daeung pun meminta maaf dan kemudian pergi meninggalkan wanita yang ia kira bernama Hongran. Padahal ia adalah Hanel. Akhirnya Hanel pun pulang setelah kencannya gagal. Di perjalanan, ia bertemu dengan Jungwoo yang sebenarnya sedikit kesal melihat Hanel berpakaian cantik untuk pergi ke kencan buta itu. Tapi setelah mendengar jika kencannya gagal, Jungwoo langsung sumringah dan bersemangat ingin mendengar cerita dari Hanel. Malam itu, Jungwoo menemani Hanel mabuk-mabukan di atap rumah. Mereka malah berkompetisi siapa di antara mereka berdua yang lebih terpuruk dan lebih kasihan hidupnya. Menurut Jungwoo, Hanel masih bisa bekerja lagi dan memulai hidup yang baru. Carilah pekerjaan dan melamar di rumah sakit lain. Jungwoo yakin Hanel pasti bisa melakukannya. Dan tanpa terasa mereka malah menghabiskan banyak minuman dan ternyata masih kurang. Dan Jungwoo berkata, di dalam rumahnya ia punya sebotol whisky. Dan ia pun langsung mengambilnya. Tapi tiba-tiba hujan turun dengan lebat, membuat Hanel dan Jungwoo duduk di bawah payung dan menikmati hujan sampai mereka tertidur. Keesokan harinya, Hanel mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Rupanya saat mabuk, Hanel malah mencari pekerjaan lewat internet, dan ia melamar di tempat yang lumayan jauh. Saat mendiskusikan hal ini bersama Jungwoo, entah mengapa Hanel merasa yakin dengan pekerjaan ini, dan ia memutuskan untuk menerimanya, meski tempatnya lumayan jauh. Lalu tibalah di mana Hanel akan berangkat. Jungwoo tinggal sendirian lagi. Untungnya hari itu ada Kyungmin yang ingin mentraktirnya makan enak. Dan saat di rumah makan, Kyungmin langsung mengagumi potensi Hanel yang memang sudah tidak diragukan lagi. Hanel bekerja dengan baik. Namun sayang, ia tidak bisa bersosialisasi. Apalagi saat ini ia tahu Hanel melamar di rumah sakit pedesaan, di mana kepala rumah sakitnya menghubunginya untuk menanyakan kinerja Hanel. Sayangnya Kyungmin memberitahukan jika Hanel ada masalah dengan profesornya. Jungwoo pun langsung kesal karena Kyungmin malah tidak membela Hanel. Sementara Hanel, saat ia sampai ke rumah sakit tempat ia melamar, baru juga sampai di depan pintu, ia ditelepon dan langsung ditolak dengan alasan latar belakang Hanel. Ia lalu langsung menelpon Jungwoo untuk memberitahukan hal tersebut. Tapi tiba-tiba sebuah kereta berhenti tepat di hadapan Hanel. Ia berniat untuk pulang, namun tiba-tiba Jungwoo menahannya. Rupanya Jungwoo datang karena khawatir kepada Hanel. Ia berkata cara hidup Hanel tidak salah. Ini semua bukan salahnya Hanel. Dan Jungwoo datang kemari untuk memberitahukan ini kepada Hanel. Ada satu hal yang sekarang terungkap. Apakah benar Kyungmin mengetahui lamaran Hanel karena ditelepon oleh rumah sakit di pedesaan tempat Hanel melamar? Atau memang ia mendengar dari alat perekam yang ia taruh di dalam rumah Jungwoo? Dan apakah Kyungmin orang yang selama ini ingin menjatuhkan sahabatnya sendiri?